Lebih baik kau cium tangan orang tuamu daripada cium tangan guru. Benar. Tapi masalahnya itu tidak ada tempat dikatakannya. Karena kalau anaknya baik, gurunya benar ngajarinya, nggak mungkin guru ngajarnya suruh durhaka orang tua. Semua para guru-guru ngajarin untuk taat kepada orang tua. Paham? Maka kalian jangan sibuk cium tangan bolak-balik ke guru, tapi orang tua durhaka. Nanti akhirnya orang tua jalanin majelis, orang tua nyalahin gurunya, orang tua nyalahin kiainya, ustadznya, habibnya, syekhnya. Padahal gurunya ngajarin untuk akhlak sama orang tua, tapi anaknya nggak mau terapkan akhlak kepada orang tua. Akhirnya orang di luar nilai, oh ini semenjak ikut majelis ini nih, anak saya kurang ajar, berani melawan. Padahal memang anaknya dampaknya segini banyak anaknya, segini banyak yang hadir. Insya Allah semuanya orang anak-anak yang berbakti sama orang tua. Tapi kalau ada salah satu yang durhaka sama orang tua, nggak bisa dia langsung menilai, oh itu majelis itu tuh majelis durhaka orang tua ngajarinnya, nggak bisa. Contoh sama kayak halnya ada satu suku, mohon maaf, misalkan ada orang Jawa kurang ajar, ngomongnya kasar, nggak bisa dia ngomong orang Jawa mulutnya kasar, nggak bisa. Semuanya harus dipukul gitu, nggak bisa. Nah yang ketiga, taat sama guru, taat sama Allah, taat kepada orang tua dan taat kepada guru. Kalau penyakitnya para murid, kita dengerin, penyakitnya para murid, kalau udah ada guru atau ulama yang masyhur di zaman tersebut, yang viral pada zaman sekarang, masyhur itu kalau zaman sekarang ini viral, terkenal, tersohor. Penyakit para murid kalau udah ada ulama yang masyhur, yang viral pada zamannya, dia berbondong-bondong lari ke ulama tersebut meninggalkan gurunya. Ini penyakitnya murid zaman sekarang. Penyakitnya murid zaman sekarang. Bahkan Al-Imam Malawi Abdullah Al-Bafaqih Malang, beliau mengatakan seandainya ada wali kutub di zaman kamu, maka tetaplah kamu mendahului guru-guru kamu. Kenapa setia sama guru itu kunci sukses. Ini Ustaz Hasan ngajar di sini. Beliau didik anak-anak di kampung ini. Beliau didik remaja-remaja di kampung ini. Ustaz Hasan. Suatu saat, misalkan daerah ini mengadakan tablik akbar, undang ulama yang lagi viral. Entah itu yang siapa pokoknya ulama lagi viral. Semua warga, semua panitia fokus cium tangan, bahkan yang hadir fokus cium tangan bola-bola sama ulama yang diundang ini. Sedangkan Ustaz Hasannya yang udah berjasa untuk kampung ini dari anak ditaruh di pojok. Itu kurang ajar itu namanya. Ulama-ulama di kampung kita itu lebih mulia. Beliau gak minta dikenal, beliau gak minta diviralkan, beliau gak minta gaji. Cuma mau ngajar billahi ta'ala, ajarkan sebatas ajaran agama yang baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika datang satu orang ulama yang lagi viral dari luar, dilupain Ustaz kampung. Cium tangan sama Ustaz di luar bolak-balik, sama Ustaz di daerah sendiri biasa aja. Bahkan ada mungkin cuma calon kayak teman. Ahlan Ustaz, sehat. Aneh-aneh, kapok lagi bahunya Ustaz. Kurang ajar. Begitu. Maka para murid setia sama guru. Sekalipun guru kamu bukan seorang wali, kalau kamu setia, punya keyakinan sama guru kamu yang benar-benar husnuzon, sangka baik pada guru kamu benar, maka kamu bisa jadi wali. Walaupun guru kamu bukan wali. Tapi sekalipun guru kamu wali, kutub, tetapi kamu gak setia di hati kamu. Bilangnya apa kata haji, apa kata kiai. Tapi gak tahu ini belok cuma gara-gara perkara sepele, tidak tahu apa perkaranya. Itu bola-bola wali juga gak jadi begitu. Jadi diminta setia, ini ada pada sini. Setia sama guru. Setia sama guru. Jangan lupain ustaz-ustaz yang udah ngajarin kita alif bata. Tengokin, datengin rumahnya, bawa gula, bawa kopi, liatin, tengokin. Kalau nggak ada beliau-beliau kita nggak bisa baca maulid. Kalau nggak ada beliau-beliau kita nggak bisa baca Quran.
Kalau tidak ada beliau-beliau kita tidak bisa baca Fatihah di waktu sholat. Tapi karena ada beliau-beliau yang mengajarkan alif batasan, akhirnya kita bisa dibaca maulid sampai dari huruf gondrong sampai huruf gundul kita bisa. Gara-gara siapa? Ustaz di kampung kita ngajarin. Maka kalau udah taat sama gurunya, dia harus taat sama orang tua. Kalau dia udah taat sama Allah, orang tua dan gurunya, maka itu kunci sukses di depan matanya. Kesetiaan kepada guru itu penting. Kesetiaan sama guru itu penting. Belajar itu gampang. Kalau guru udah ridho, nggak perlu baca banyak-banyak kitab-kitab ini, nggak perlu nih. Baca sedikit aja. Guru udah ridho, itu ilmu gampang masuknya. Guru udah ridho, itu gampang ilmu literasinya. Guru udah ridho, itu Allah akan buka pemahaman kita. Guru dari itu Allah buka mata hati kita, pikiran kita, semuanya Allah buka untuk kita gampang mengalami pelajaran-pelajaran. Syaratnya kalau guru dari ridho. Kalau guru dari ridho, orang tua ridho, itu kunci sukses dunia akhirat. Paham? Jadi kalau mau sukses, taat sama Allah, taat sama guru, taat sama orang tua. 3 itu. Jangan banding-bandingin lebih mulia mana guru sama orang tua. Kalau ada yang bandingin, lebih baik kayak tadi, lebih baik ciptaan orang tua aku daripada siapa? Lagi viral ya, apa baik-baik. Lagi rame. Lebih baik kamu cium tangan orang tua kamu di rumah lebih berkah daripada cium tangan ustaz atau kiai atau ulama manapun. Itu sama dengan orang ditanya lebih baik mana tarik nafas atau teruskan nafas. Mana yang lebih utama? Menarik menghirup udara atau menghirup nafas atau melepaskan nafas? Mana yang lebih penting? Pilih salah satu. Tidak bisa. Dua-duanya penting. Kita hirup udara penting, kita buang nafas pun penting. Tidak bisa pilih salah satu. Nah, guru sama orang tua kedudukannya begitu. Tidak bisa dibanding-bandingin guru sama orang tua. Tidak bisa. Guru berjasa lahir, orang tua berjasa melahirkan kita ke muka bumi, mendidik kita, merawat kita, mengurusi kita, memberikan kita pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal. Guru berjasa dalam mendidik kita adalah membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama pentingnya orang tua dengan guru. Maka salah satunya nggak bisa dipilih. Mana yang lebih penting, guru atau orang tua? Sama pentingnya dua-duanya. Ibarat kita disuruh milih menghirupkan nafas atau merumuskan nafas, mana yang lebih penting? Nggak bisa. Dua-duanya sama pentingnya halnya. Paham? Maka taat sama gurunya. Kalau emang udah ada, nggak apa-apa cintai ulama-ulama, tapi di hati cuma satu guru. Cintai ulama-ulama semua, wajib kita cintai para alim ulama, para aulia-aulia, para salafun soleh. Cintai. Inna zikru aulia tundirul rahmah. Sebab mengingat para wali-wali, mengingat para orang-orang soleh, menyebabkan turunnya cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ada di hati cuma satu. Siapa? Murabbi. Murabbi itu beda lagi. Ustaz, syekh, murabbi itu beda kedudukannya. Maka mesti paham itu nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Bedanya guru-guru tahu dan dia dengan asal itu murabbi, ruhi wa jasadi. Nah, tapi nggak tahu artinya, nggak tahu pemahamannya, bahkan mungkin yang disematkan murabbi, ruhi wa jasadi tidak memiliki kriteria tersebut. Begitu. Jadi setia sama guru. Di sini ada Ustaz Hasan. Ustaz Hasan beberapa tahun tinggal di sini, ngajar di sini. Hormatin. Ulama-ulama di sini siapa aja? Hormatin. Guru-guru ngaji kita dulu yang waktu kecil siapa aja? Kalau imam masih hidup, datangin. Kalau udah meninggal, datang pergi ziarah ke makam terakhir, kebaikan-kebaikan. Bilang di hadapan pusara kubur, ya Allah, saya bisa baca Al-Quran karena guru saya ini yang mengajarkan saya Al-Fatihah, maka saya bisa membaca Al-Quran. Insya Allah, dan kalau muridnya doa itu begitu, maka Allah ampuni semua dosa-dosa untuk guru-gurunya. Kalau matikan kita dalam keadaan seperti semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal